Shalom Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian pada saat ini. Saya berdoa buat Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu, dalam kehangatan keluarga yang terus mengasihi kehidupan Bapak Ibu dan juga tuntunan Tuhan bagi Bapak Ibu. Saat ini kita kembali berjumpa dalam persekutuan tengah minggu. Dan persekutuan tengah minggu kita akan dilaksanakan dan ditayangkan untuk Bapak Ibu dan saudaraku sekalian setiap hari Kamis mulai jam 10 pagi dapat disaksikan Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Jadi nantikan selalu persekutuan tengah minggu pada hari Kamis jam 10 pagi. Nah Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, persekutuan tengah minggu kita pada saat ini akan bergumul pada tema firman Tuhan kita, yaitu hamba dosa atau hamba kebenaran. Dan firman yang akan kita gumuli diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita mengambil saat teduh sejenak dan kita akan kemudian memasuki pujian kita. Mari kita bersaat teduh. Mari Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, kita bersama-sama akan menaikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam hidup kami selalu ada pilihan yang ada di depan kami. Dan ketika kami memilih, sebenarnya kami tidak mampu untuk memilih karena keterbatasan kami sebagai manusia. Namun di dalam bimbingan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, kami dapat memilih yang terbaik untuk kami tapaki dalam kehidupan ini. Dan pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan tak pernah terlambat untuk kami dalam hidup ini. Seperti pujian kami, janjimu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar.
Seperti itulah pertolongan dan jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan kami ketika kami harus memilih yang terbaik. Dan pada saat ini kami memilih untuk mendekat kepadamu Tuhan. Dalam persekutuan tengah minggu ini kami akan bergumul pada firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan dapat melakukan firman-Mu. Dan tuntunlah hamba-Mu yang akan menyampaikan pemaparan firman ini supaya dapat menyampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita membuka bacaan kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, surat Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu menjadi atau merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, seringkali kita sebagai orang Kristen menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang-orang di luar kekristenan yang belum percaya demikian. Jika orang-orang Kristen itu berkata bahwa dosa telah diampuni, maka bolehkah kita berbuat dosa lagi? Karena kan sudah berdosa diampuni, ya berdosa lagi nanti diampuni. Jadi kalau kita sudah diampuni dosanya, maka boleh dong berbuat dosa lagi. Dan kemudian apapun nanti dosanya, Yesus Kristus pengampunannya sudah diberikan, maka ada selalu pengampunan kepada kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan model ini seringkali diajukan oleh banyak orang, baik di dalam pertanyaan yang ingin memang membangun kehidupan, tetapi juga ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini yang merupakan sebuah olok-olokan yang sebenarnya ingin menegaskan tentang apakah kasih karunia keselamatan dalam Tuhan memang diberikan di dalam Yesus Kristus bagi orang percaya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan yang baru. Itu pertanyaan yang klasik yang sebenarnya sudah pernah ditanyakan oleh orang-orang Yahudi yang kita lihat bacaannya ataupun keadaannya kita boleh saksikan dalam surat Roma yang kita baca. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, orang-orang di luar Yahudi dan juga Kristen, khususnya orang Yunani dalam kehidupan jemaat di Roma, melihat bahwa orang Kristen dan orang
Yahudi sebenarnya sesuatu yang sama. Hanya bahwa orang Kristen itu adalah bentuk daripada sempalan orang Yahudi. Sehingga dalam mata orang Yunani, orang Yahudi dan orang Kristen itu sebenarnya sama saja, 11-12. Tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, untuk orang Yahudi dalam masa di mana surat Roma ini dituliskan, melihat bahwa orang-orang Kristen bukanlah sesuatu yang sama dengan orang Yahudi. Orang-orang Kristen dinilai di mata orang Yahudi adalah bid'ah, yang sesat, yang tersesat dan disesatkan oleh pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang mengajarkan tentang keselamatan, yang melakukan penyalipan dan mengatakan bahwa itu semua keselamatan, itu semua kesesatan. Untuk orang Yahudi, orang Kristen adalah orang-orang yang bid'ah, yang bidat, yang tersesat, yang oleh karenanya perlu dimusuhi. Maka sesuatu yang mengherankan untuk orang Yunani, kenapa orang yang sama, baik orang Yahudi dan orang Kristen, sama 11-12, tapi kenapa sering bertarung? Yaitulah yang menyebabkan bertarung. Sesungguhnya yang sama itu sangat-sangat dalam tumpuan titik yang berbeda sama sekali dalam memaknai keselamatan. Di dalam kekristenan, keselamatan adalah di dalam Yesus Kristus. Tetapi untuk orang Yahudi juga memahami apa yang disebut sebagai dosa. Kata dosa yang dipakai di dalam bacaan firman Tuhan kita dari awal sampai akhir bacaan Alkitab itu menggunakan pemaknaan yang sama, hamartia di dalam bahasa Ibrani atau charta di dalam bahasa Yunani, yang artinya hampir sama, yaitu sesuatu yang tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan bagi orang Yahudi, semua manusia di muka bumi ini berdosa, hamartia, tidak tepat sasaran. Semua orang hidup di dalam kecemaran, setiap suku bangsa hidup di dalam keberdosaan, jauh daripada Tuhan. Dan di dalam keadaan yang penuh dosa di dunia ini, dalam kecemaran yang begitu luar biasa terjadi dalam suku-suku bangsa di dunia ini, maka Tuhan memilih mereka, orang-orang Israel, orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Yahudi pada masa saat ini, sebagai bangsa yang terpilih, umat yang terjanji, yang adalah hamba Tuhan, di mana bukti mereka adalah orang yang dipilih, umat yang terjanji dan hamba Tuhan adalah ketika mereka menerima perjanjian itu dalam bentuk menerima hukum Taurat yang diambil oleh Musa. Nah, ketika hukum Taurat itu diberikan kepada mereka, itu adalah bentuk perjanjian di mana mereka dijadikan umat pilihan, bangsa yang terjanji, hamba Tuhan. Sehingga hukum Taurat adalah sesuatu yang amat penting untuk orang Yahudi. Taurat di dalam pemahaman orang Yahudi adalah sesuatu yang menjauhkan mereka dari dosa. Sehingga jawaban daripada dosa adalah Taurat. Tauratlah yang menjauhkan mereka dari dosa, yang menjagai mereka daripada kehidupan yang fasik. Lalu kemudian entah bagaimana, awal Masehi datanglah manusia yang bernama Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, mengatakan bahwa ia adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan. Yesus Kristus menyelamatkan. Apa maksudnya? Orang Yahudi berkata demikian. Yesus Kristus menjadi Mesias yang memberikan penebusan atas dosa. Apa maksudnya? Apakah kemudian ketika Yesus Kristus menyelamatkan, menebus daripada keberdosaan, maka Taurat yang diberikan untuk kami, sesuatu yang begitu kami cintai dan banggakan itu, menjadi batal? Dan kemudian ketika Taurat itu menjadi batal, apakah kemudian orang boleh sesukanya berdosa? Dan kemudian di dalam Yesus Kristus sudah selesai. Berdosa lagi, Yesus Kristus dipercayai, sudah selesai. Apa artinya Taurat? Apa artinya umat yang terpilih Israel? Di dalam benak orang-orang
Yahudi dan orang Israel, itulah yang terjadi. Maka itulah yang menjadi latar daripada Roma 6 ayat 15 sampai 23. Maka kita menemukan di dalam bacaan firman Tuhan kita, Paulus berkata demikian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Ini yang menjadi latarnya Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian. Karena untuk orang Yahudi, dosa itu dijauhkan dari mereka dalam Taurat. Mereka menjadi orang yang terpilih, hidup menjadi benar hamba Tuhan karena Taurat. Ketika ada Yesus Kristus, apakah kemudian Taurat dibatalkan dan orang boleh sesukanya berdosa dan kemudian diampuni dan terus begitu? Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, Paulus sendiri adalah seorang Yahudi sebelumnya. Dia mengerti benar akan Taurat, dan di dalam pengertian yang lama memang itulah yang menjadi waham atau paham yang terjadi dalam diri banyak orang Yahudi dan orang Israel. Tetapi ketika ia telah dimenangkan di dalam Yesus Kristus, ia dapat memahami bahwa Taurat yang diterima oleh orang Israel bukanlah menjauhkan manusia dari dosa, tetapi Taurat menyatakan apa itu dosa. Taurat bukan menjauhkan manusia dari dosa, tetapi Taurat menyatakan apa itu dosa. Manusia belum bebas dari dosa. Manusia baru diperhadapkan kenyataan bahwa ada dosa. Ya. Tetapi ketika mereka tahu dan melihat itu dosa, mereka tetap terperdaya dan terjerat untuk memberikan hidup kepada dosa. Dan Taurat dalam kondisi ini tidak punya daya. Orang yang menerima Taurat kondisinya sama saja. Mereka pun terperdaya oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Dosa menjadi tuan bagi kita, termasuk bagi orang yang menerima Taurat pun. Kita menjadi hamba dosa. Apa bukti bahwa kita diperhamba dalam perhambaan kepada dosa? Buktinya adalah walaupun kita mengerti Taurat, walaupun kita tidak mengerti Taurat sekalipun, sama saja keadaannya. Bahwa kita sebagai manusia memberikan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, emosi kita, batin, seluruh bagian hidup kita untuk menjadi benci terhadap orang lain, untuk hidup dalam kecurigaan, prasangka terhadap orang lain, untuk hidup dalam amarah dan dendam terhadap orang yang melukai kita, untuk menjadi orang yang iri kepada orang yang berhasil lebih daripada kita, lalu kemudian berkata kotor, berbuat cabul dalam kehidupan yang penuh dengan kesononohan yang tidak menunjukkan bahwa kita kudus, hidup di dalam keegoisan yang memikirkan tentang diri kita sendiri dan orang lain adalah orang yang menunjang kebahagiaan kita, sombong, kemabukan, minum minuman keras, menjadi orang yang suka berjudi dan tenggelam dalam perjudian, ketamakan dan segala hal yang jelek itu. Itu terjadi kepada orang yang baik yang kenal Taurat, baik yang tidak kenal Taurat. Karena kenapa? Semua orang diperhamba oleh dosa, terjerat oleh dosa. Dan itulah makna ketika kita membaca ayat 16 dan ayat yang 19a bacaan kita. Ayat 16 berkata demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Bapak Ibu, jadi kita
diperhamba oleh dosa, siapapun kita. Tidak ada yang terkecuali. Orang Israel yang punya Taurat pun diperhamba oleh dosa. Kita ditipu oleh dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar? Kita mau keluar, kita tidak sanggup. Kita mau lepas daripada cengkraman dosa, kita tidak sanggup. Taurat pun tidak dapat menolong kita. Kita diperbudak. Saya bukan lagi menggunakan kata perhambaan. Kita sedang diperbudak karena kita tidak punya kuasa, tidak punya daya, tidak mampu untuk menjadi orang yang benar. Itu yang terjadi. Dan kemudian Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika kita tidak berdaya, kita mau keluar tidak bisa. Kita pikir kita ya sudah nasib kita di sini, lalu kemudian ya udah kita lakuin terus. Apakah kemudian itu membuat kita menjadi orang yang bangga dalam keberdosaan kita? Tidak. Yang kita dapatkan adalah malu, bahkan maut. Apakah ada orang yang bangga kemudian hidup dalam kebencian? Aku mau cerita loh, aku baru benci dan dendam sama saudaraku, saudara seibuku, saudara kandungku, aku benci loh. Bangga gak aku? Bangga loh aku. Gak ada toh. Aku tidak bisa memaafkan dia loh, walaupun aku mau melakukan itu, tapi dia dulu dong yang harus minta maaf. Aku mau ceritakan ini, aku bangga loh. Apa ada yang seperti itu? Kita tidak bisa keluar daripada keberdosaan, dan kita tidak bangga terhadap keberdosaan kita. Kita malu, dan ujungnya adalah maut. Nah, kita tidak mampu, kita tidak mau, tetapi kita terus di dalam perbudakan dosa, malah kita dibuat malu oleh dosa, malah mati kita. Inilah kasih karunia ketika Yesus datang memanggul salib untuk kita, menyatakan kita merdeka dari apa? Dari tuan kita yang bernama dosa. Kita merdeka dari tuan kita yang bernama dosa. Kita menjadi orang yang kemudian dapat menentukan pilihannya sendiri. Nah, di dalam kita bebas memilih dan menentukan kemana kita akan menentukan pilihan kita sebagai orang merdeka. Dalam bacaan firman Tuhan kita, Paulus mengatakan, jadilah hamba sang kebenaran. Dia telah menebus kamu, membuat kamu menjadi merdeka. Apalagi pilihanmu selain mengabdi kepada Dia yang telah memerdekakan kamu? Apakah engkau mau untuk hidup dalam perhambaan kepada sang kebenaran yang telah memerdekakan kamu? Nah, di dalam kesadaran untuk bisa memilih, di dalam kebebasan untuk bisa memilih, maka Paulus mengatakan, hiduplah menjadi hamba kebenaran. Nah, apakah kemudian ketika kita hidup sebagai hamba kebenaran, kita jauh dan tidak bisa lagi jatuh dalam keberdosaan? Bisa. Kenapa? Karena saya katakan tadi bahwa kita adalah orang merdeka. Kalau Bapak Ibu hidup dalam perhambaan kepada dosa, Anda bukan hanya diperhamba, diperbudak, tidak punya kuasa untuk melepaskan diri daripadanya. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, ketika Anda hidup dalam hamba kebenaran, maka Anda memiliki sebuah kebebasan untuk bisa memilih. Anda sudah di dalam Yesus, lalu kemudian apakah Anda mau memilih terus di dalam Yesus? Anda dipunyai kemerdekaan. Nah, di dalam kita menjadi orang yang merdeka dan kemudian menjadi hamba kebenaran, kita masih bisa jatuh di dalam keberdosaan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena saya ingatkan sekali lagi, kita hidup dalam perhambaan kepada kebenaran sebagai orang merdeka, dan bukan hidup dalam perhambaan kepada dosa sebagai budak dosa. Beda. Kita di bawah dosa, kita tak punya daya.
kita di bawah kebenaran, kita punya daya untuk memilih. Sehingga di dalam kemampuan kita memilih, janganlah memilih kemudian keluar dari koridor yang harusnya sudah menjadi bagian kita. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, alangkah banyak orang menjadi bodoh, bebal, dan tidak berhikmat di dalam kemerdekaannya dan di dalam koridor di mana ia telah berjalan dalam sang kebenaran, dalam kebodohan dan kebebalan, malah balik lagi menjadi hamba dosa. Kita sudah tahu bahwa di dalam kita menghamba kepada dosa, kita diperbudak, tak punya kemerdekaan dan tidak punya kekuatan. Kita merasa malu akibatnya. Tidak ada orang yang bangga karena telah membenci, karena telah berbohong, karena telah berjudi, karena telah minum minuman keras, karena telah berselingkuh. Apakah ada? Dan kemudian akhir daripada semua itu adalah maut. Kenapa ketika kita sudah merdeka, ketika kita sudah masuk dalam koridor kebenaran, kita sebagai orang merdeka hidup di dalam koridor kebenaran, lompat lagi kepada keberdosaan? Mungkin gak kita bisa lompat ke sana? Bisa. Tetapi kenapa seperti orang yang hidup di dalam sebuah kebaikan, tahu-taunya lompat kepada keburukan? Bosen di kebaikan, lompat kepada keburukan. Itu kan perbuatan yang bodoh, bebal, dan tidak berhikmat. Nah, jadi dalam hal ini saya mau mengatakan, dalam kemerdekaan kita, pilihlah untuk menjadi hamba kebenaran. Dan di dalam kita menjadi orang yang hidup sebagai hamba kebenaran, hiduplah di dalam pergaulan yang akrab dengan hukum Tuhan, kehendak Tuhan, Taurat Tuhan, yang menjadi makanan kita sehari-hari. Maka hidup kita menjadi bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian, di manakah Anda sedang berada? Apakah Anda sekarang masih ada di dalam keberdosaan walaupun Anda sudah menerima Yesus Kristus? Kembalilah kepada koridor kita, kepada sang kebenaran. Maukah kita terus menerima Yesus Kristus? Maukah kita terus menjadi hambanya? Dan maukah kita hidup di dalam ketekunan dan ketaatan kepada hukum-hukumnya? Ini firman untuk kita, biarlah Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan PKJ 200, Ku Diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, hidup dalam kecemaran, di dalam perbudakan dosa. Kami menuju kepada rasa malu dan maut. Tetapi Tuhan di dalam kasih-Mu menolong kami, bahkan melepaskan kami daripada perbudakan, menjadikan kami orang merdeka. Dalam kemerdekaan itulah kami memilih untuk hidup menjadi hamba kebenaran, hambanya Kristus sang kebenaran yang sejati itu. Tolonglah kami untuk kami mengalami perubahan. Setiap kegemaran, setiap kesukaan kami pada kehidupan lama kami,
yang penuh dengan keberdosaan, kesesatan, yang terwujud di dalam perkataan-perkataan bohong, percabulan, iri dengki, kebencian, permusuhan, semuanya kami tinggalkan. Dan kami ingin hidup menjadi manusia baru yang diubahkan di dalam Kristus Yesus. Kami yakin kami mampu, kami yakin kami bisa, sebab ada Roh Kudus Tuhan yang ada bersama-sama kami dan kami tidak dibiarkan. Dan selalu kami dibimbing oleh Roh yang kudus. Biarlah Tuhan kami menjadi manusia baru yang menghargai akan kehidupan merdeka kami, menghargai akan kebenaran yang ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami dapat melaksanakannya. Kami berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk yang bergumul di dalam segala keadaan perekonomian ataupun dalam segala permasalahan rumah tangga. Kami juga berdoa untuk persiapan anak-anak kami yang akan menjelang untuk memasuki tahun ajaran baru dalam kondisi yang masih tidak menentu ini. Tuhan yang tolong bangsa negara kami juga, para pemimpinnya, biarlah Tuhan boleh menuntun mereka, memberikan mereka kesabaran dan ketekunan untuk bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti persekutuan tengah minggu pada saat ini. Sampai jumpa pada Kamis yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.